Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada kajian Rabu hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Yang kami hormati Direktur Dompet Sosial Al-Ushwah Tuban, Umi Ratna Dwi Kartika. Tak lupa yang kami hormati pemateri pada kajian Rabu hari ini, Ustadz Fauzi Prayitno MA, yang saat ini juga yang menjabat sebagai Ketua Ikatan Dakwah Indonesia atau IKADI Tuban. Dan kami ucapkan terima kasih atas hadirin yang telah hadir pada kajian Rabu hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Rofi'i, Divisi Penyaluran dan Media di Dompet Sosial Al-Ushwah Tuban, akan menjadi MC pada kajian Rabu hari ini dengan tema seri parenting dan materinya bentuk-bentuk apresiasi kepada anak. Apabila hadirin terlewatkan kajian hari ini, saat ini kita juga live di YouTube dan juga nanti videonya bisa di play di akun YouTube Dompet Sosial Al-Ushwah Tuban. Lalu terima kasih kami ucapkan kepada muakif yang telah mewakafkan sebagian hartanya sehingga wakaf kampus baru TKID Al-Ushwah Tuban sampai saat ini telah tercapai Rp277.509.000. Selanjutnya memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah dan salawat Nabi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu acara yang kedua yaitu kita tilawah surat Al-Fatihah secara bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu langsung saja kita langsung pada materi yang akan disampaikan Ustadz Fauzi Prayitno MA. Kepada Ustadz Fauzi Prayitno MA, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, para pemerhati kegiatan-kegiatan Dompet Sosial Al-Ushwah Tuban, marilah senantiasa kita jaga ketakwaan, kesyukuran dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan segala kondisi dan keadaan yang kita alami saat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan yang mulia bagi kita semuanya. Sungguh pada diri Rasulullah SAW itu terdapat keteladanan bagi kita semuanya. Beliau sebagai seorang bapak, beliau sebagai seorang suami, beliau seorang bagian dari masyarakat, beliau seorang pemimpin, beliau seorang hamba Allah yang sedemikian taat dengan berbagai macam ibadah yang beliau jalani. Kesemuanya menjadi tauladan bagi kita semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan bersama terkait dengan bagaimana kita memberikan satu apresiasi kepada ananda kita semuanya. Oke. Yang pertama yang kemudian menjadi pemahaman harus kita selaraskan adalah upaya untuk kemudian memahami definisi dari apresiasi itu sendiri atau pengertian. Okay? Secara etimologi ataupun diartikan secara bahasa, secara singkat, secara makna dalam kata itu, apresiasi itu sering kita sebut dengan penghargaan. Jadi satu bentuk penghargaan kita terhadap anak, begitu. Upaya kita untuk kemudian memberikan satu sikap menghargai kepada ananda kita semuanya. Sedangkan secara terminologi, proses penilaian positif dan penghargaan yang dilakukan oleh seseorang pada suatu objek. Nah, perlu kita garis bawahi di sini adalah penilaian positif. Satu ungkapan, satu kalimat yang kemudian ketika kita sampaikan itu adalah merupakan satu penilaian yang positif terhadap hal-hal yang kemudian dilakukan oleh ananda kita semuanya. Itulah yang dimaksud dengan apresiasi atau penghargaan. Karena kalau satu kalimat diungkapkan, kemudian itu tidak terfokus kepada satu bentuk hal yang positif yang dilakukan oleh ananda kita, maka itu tidak masuk dalam kategori apresiasi. Ya, bisa saja mungkin disebut sebagai komentar biasa, begitu nggih. Atau kalau dalam dunia sosmed yang kemudian cukup viral itu bahasanya maido. Nah, maido itu cukup viral ya. Apalagi kalau hal-hal itu kemudian banyak dilakukan, dikomentarkan kepada sesuatu hal. Para pakar terkait dengan apresiasi memberikan pemaknaan, yaitu aktivitas memberikan penghargaan dari hasil penilaian, peresapan atau berdasarkan satu perasaan, pengalaman, keinginan dan pengharapan dengan pertimbangan segala estetis dan artistik, sehingga dapat menghargai sesuai nilai objek tersebut. Jadi sebelum seseorang memberikan suatu apresiasi kepada satu objek, kalau di sini kepada ananda kita semuanya, maka harus dilakukan satu bentuk pengamatan, penilaian, peresapan, ya. Kemudian kita sesuaikan dengan pengalaman, keinginan dan pengharapan kita terhadap apa yang kemudian nanti akan tumbuh pada ananda semuanya. Maka setelah itu kemudian dilakukan, maka penghargaan itu benar-benar akan sesuai nilai yang akan diberikan kepada satu objek atau nilai satu gambaran ya, bagaimana ananda kita itu benar-benar akan sesuai ketika langkah konkretnya kemudian benar-benar dilakukan dalam rangka untuk memberikan apresiasi tersebut. Tujuan apresiasi ayah bunda ini kemudian menjadi sesuatu yang penting ya untuk kemudian difahami bersama agar ketika kita kemudian merangkai kata-kata itu kita pilih menjadi satu kalimat yang kita sampaikan kepada ananda, itu benar-benar memiliki tujuan tiga hal ini. Yang pertama, mengevaluasi serta mengembangkan nilai. Hal yang positif yang ada pada ananda itu kita evaluasi dan kemudian kita kembangkan agar dia kemudian meningkat gitu. Yang kedua, meningkatkan perkembangan. Ini ananda sudah bagus. Kemudian kita apresiasi agar kemudian perkembangannya itu meningkat, mengalami satu peningkatan dari apa yang kemudian sudah dicapai pada titik itu gitu. Sedangkan yang ketiga, menyempurnakan hasil. Kita ingin satu hasil yang dicapai oleh ananda itu lebih maksimal lagi, lebih sempurna, lebih sesuai dengan apa yang kemudian menjadi pengharapan bagi semuanya, maka itu harus dilakukan satu bentuk apresiasi.
Ini ya tujuan apresiasi. Kalau ada satu kalimat, kita ulangi lagi, kalau ada satu kalimat yang kita tujukan kepada Ananda kok kemudian tidak masuk kepada tujuan 3 hal ini, maka itu tidak masuk dalam kategori apresiasi. Nah, jadi apresiasi itu benar-benar dirangkai kalimatnya yang ataupun satu tindakan yang kemudian kita lakukan kepada Ananda itu benar-benar dalam upaya untuk 3 hal ini. Mengevaluasi, ya, mengembangkan nilai, meningkatkan perkembangannya, dan kemudian menyempurnakan hasil. 3 hal ini ketika kemudian apresiasi itu tepat guna, tepat sasaran, diharapkan benar-benar Ananda kita semuanya terus mengalami satu peningkatan. Kemudian manfaat apresiasi, ya. 1, melahirkan kepercayaan diri. Anak yang kemudian tercukupkan apresiasi dari orang tuanya, maka akan benar-benar terpupuk rasa percaya diri dalam dirinya. Dan ini menjadi penting, ayah bunda ya, saat ini kepercayaan diri yang dimiliki oleh Ananda kita semuanya itu menjadi sesuatu yang penting. Ananda bisa memiliki satu hal yang sedemikian menjadi kemampuannya, tetapi ketika tidak memiliki satu kepercayaan diri, kemampuan itu tidak bisa dieksplor, kemampuan itu tidak bisa nampak. Itu ketika kepercayaan diri tidak ada. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Anak melakukan sesuatu hal yang baik, ya, memiliki satu karya, satu hasil dari usahanya yang baik, kemudian kok diapresiasi, maka dia akan meningkat keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang sudah dicapai. Itu butuh satu kreativitas dan inovasi. Sedangkan yang ketiga, yang terakhir, manfaat dari apresiasi adalah menumbuhkan kepekaan dan kepedulian terhadap hal-hal yang ada di sekelilingnya. Ini menjadi satu hal yang benar-benar harus kita perhatikan untuk Ananda kita semuanya. Lebih-lebih ketika Ananda itu di era sekarang, di era digital, di era teknologi, ya, kecanggihan sudah semakin meningkat pesat ini, maka terkadang hal-hal yang berkenaan dengan lingkungan sekitar itu bergeser, begitu ya. Ini harus menjadi perhatian kita dalam rangka untuk menumbuhkan kepekaan dan kepedulian terhadap hal-hal yang ada di sekelilingnya. Apakah itu terkait kebersihan, kerapian, ya, kenyamanan, ya, yang ada di sekelilingnya, di lingkup rumah saja, atau mungkin lebih kecil lagi di lingkup kamarnya. Maka ini yang kemudian benar-benar membutuhkan satu apresiasi agar ini tumbuh, kepekaan dan kepedulian ini tumbuh. Oke. Ini ayah bunda tahapan-tahapan apresiasi yang kemudian bisa kita lakukan, ya, ketika kita berupaya untuk memberikan satu penghargaan kepada Ananda. Yang pertama, aktivitas yang berupa fisiologi, yaitu mengamati menggunakan indera, juga bisa melalui pemberdayaan pribadi seseorang, ya. Jadi sebelum memberikan satu apresiasi ataupun penghargaan harus melakukan satu pengamatan, harus benar-benar mengetahui apa yang real terjadi, gitu ya. Itu bisa karena kita melihat sendiri atau kita melakukan satu pemberdayaan orang lain yang kemudian bisa kita jadikan sumber terkait dengan objek yang kemudian atau terkait dengan apa yang dilakukan oleh Ananda. Yang kedua, aktivitas psikologi, memberikan persepsi dengan evaluasi yang menimbulkan interpretasi dan imajinasi. Ini masuk kepada diri kita semuanya. Setelah kita mengamati ataupun kita mendapatkan satu informasi dari seseorang yang kemudian mengetahui terkait apa yang dilakukan oleh Ananda, maka kemudian kita memberikan satu persepsi yang itu bisa menimbulkan satu gagasan, satu gambaran, dan juga satu bayangan dalam diri kita semuanya terkait dengan apa yang dilakukan oleh Ananda. Kemudian yang keempat, aktivitas penghayatan, memberikan perhatian secara mendalam. Benar-benar diperhatikan. Apa yang kemudian terlihat itu benar-benar diperhatikan sehingga kita mendapatkan satu informasi lebih dari suatu penghayatan. Tidak hanya apa yang terlihat oleh mata ataupun apa yang terdengar oleh telinga dari seseorang yang kemudian melihat perilaku Ananda, tapi benar-benar kita hayati. Ini apa? Ini bagaimana? Ya kan? Ini kenapa? Itu yang kemudian menjadi satu sumber-sumber penghayatan yang bisa kita lakukan. Yang keempat, aktivitas penghargaan. Baru kemudian kita bisa memberikan satu apresiasi, ya.
Kita sudah mengamati ataupun mendapatkan informasi, kemudian kita persepsikan sesuai dengan apa yang kemudian menjadi pemahaman kita, baru kemudian kita hayati. Nah, setelah itu tiga tahapan ini kita lalui, baru kemudian bisa memberikan satu penghargaan, yaitu memberikan evaluasi dan penilaian terhadap objek serta menyampaikan penghargaan. Nah, baru kemudian terucap. Ya, benar-benar ini. Yang menjadi hal penting ayah bunda adalah poin yang ketiga, yaitu penghayatan. Ya, terkadang kita sebagai orang tua karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu itu kemudian langsung loncat kepada aktivitas yang keempat, langsung memberikan penghargaan. Padahal itu perlu untuk kemudian kita cerna terlebih dahulu. Kita renungkan, kita hayati apa yang kemudian terjadi, baru kemudian kita benar-benar akan memproduksi kata-kata ataupun kalimat yang itu merupakan satu apresiasi yang benar-benar akan berharga. Ini kita lakukan, tahapan ini kita lakukan agar tujuan tadi tercapai. Ya, mengevaluasi dan mengembangkan nilai, meningkatkan perkembangan sampai kepada menuju satu kesempurnaan. Walaupun ya tidak serta-merta satu kesempurnaan itu bisa diraih, tapi itu menjadi upaya kita semuanya. Nah, ada batas-batas target tertentu yang kemudian itu menjadi sempurna ketika target itu sudah tercapai. Itu nggih. Upaya kita menjalani tahapan-tahapan yang kemudian ada. Nah, ini fokus kepada materi kita pada kesempatan kali ini. Bentuk apresiasi. Bentuk-bentuk penghargaan kita kepada Ananda ada 5 hal ini. Ya, yang ini bisa kita kemudian lakukan kepada Ananda kita semuanya. Bagaimana kemudian nanti yang kita lakukan, ayah bunda yang kemudian akan lebih mengetahui apa yang kemudian benar-benar sesuai, cocok dan dibutuhkan oleh Ananda masing-masing. Karena beda usia, ya, beda keinginan, itu akan kemudian menjadi beda satu bentuk apresiasi ataupun penghargaan yang akan menyentuh dirinya, yang dengan sentuhan itu dia kemudian akan meningkatkan satu tumbuh kembangnya, meningkatkan kemampuannya. Yang pertama, pujian tulus. Nah, ini ada rumus nggih ayah bunda, bagaimana pujian tulus itu benar-benar ada, yaitu diawali dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah ini juga benar-benar harus dipilih yang sesuai. Jadi subhanallah, alhamdulillah itu satu kalimat-kalimat yang kemudian bisa kita munculkan. Gitu nggih. Kalau masya Allah itu bisa juga. Yang penting tidak bergeser kepada sesuatu yang selama itu kemudian menjadikan satu hal yang berat. Gitu ya. Karena memang apresiasi ini kita terfokus kepada hal-hal yang positif yang kemudian pengen kita tumbuh kembangkan. Okay. Seringkali kan ketika mendapati sesuatu kepada Ananda kemudian yang muncul ya Allah, nah, begitu itu kalau sudah muncul begitu biasanya kalimat berikutnya terasa berat. Nah, berat bagi yang mengucapkan dan juga kadang berat bagi yang mendengarkan ataupun Ananda. Itu nggih, pertama kalimat thayyibah subhanallah. Baru kemudian disusul dengan sifat terpuji. Hal yang baik yang kemudian itu kita munculkan kepada Ananda itu sebagai penilaian kita. Subhanallah, rajinnya anak mama, begitu ya. Jadi sifat terpujinya muncul, rajin. Baru kemudian ditutup dengan sikap spesifik yang dilakukan. Ya. Nah, subhanallah, rajinnya anak mama pagi-pagi sudah membersihkan, merapikan kamarnya, begitu. Jadi itu spesifik. Nah, hal yang kemudian dilakukan saat itu. Ini yang dimaksud dengan pujian yang tulus. Jelas kalimat thayyibahnya ada, sifat terpuji yang kemudian kita munculkan menyifati apa yang sedang dilakukan oleh anak itu ada, kemudian sikap baik, sikap positif yang dilakukan oleh Ananda kita sebutkan secara spesifik, secara jelas. Apa yang kemudian kita nilai baik, apa yang kemudian menjadi bukti bahwa dia itu rajin, apa yang kemudian menjadi bukti bahwa dia itu sholih atau sholihah. Maka itu yang kemudian harus kita munculkan. Ya, sifat terpuji kemudian ditutup dengan sikap yang spesifik, hal yang bagus yang kemudian dilakukan oleh Ananda kita. Yang kedua, bentuk apresiasi yang kedua adalah hadiah kesukaannya. Dan sifatnya, sifat hadiah ini yang kemudian bisa kita belikan adalah cepat, menarik, dan bermanfaat.
Maksudnya cepat itu segera. Kapan dia melakukan hal yang bagus, kita kok ingin mengapresiasi, itu segera. Jadi masih segar dalam ingatan bahwa dia itu melakukan sesuatu yang bagus. Kenapa kok kemudian perlu cepat? Agar ini benar-benar terkenang. Oh, saya waktu melakukan begini mendapatkan apresiasi begini, mendapatkan penghargaan begini. Dan itu menarik, ya. Sesuatu yang menarik, yang memang benar-benar sesuatu itu langsung mengena, langsung terasa bahwa dia itu sedang dihargai, terasa bahwa dia itu sedang diperhatikan terhadap sikap baik yang sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga, tidak lepas dari upaya kita untuk memberikan satu hal yang positif pada hidup anak-anak kita adalah sesuatu itu bermanfaat, sesuatu itu membantu dalam hal-hal yang kemudian berkenaan dengan kegiatannya. Selama ini seringkali hadiah yang kita rasa suka itu tidak jauh seputar mainan gitu. Padahal tidak harus selalu begitu. Ya, bisa dengan peralatan sekolah, dengan peralatan makan, dengan peralatan mandi, ya, peralatan mengaji. Nah, itu bisa, peralatan ibadah itu bisa. Tidak harus selalu dengan karena ada kata-kata menarik kemudian seakan-akan yang disenangi itu lebih cenderung kepada mainan, tidak juga. Maka nilai kebermanfaat itu yang kemudian harus juga kita munculkan dalam hadiah yang kita berikan. Kemudian yang ketiga, bentuk apresiasi yang kemudian bisa kita berikan kepada ananda itu adalah sentuhan fisik, ya, digandeng, ya, pelukan, dicium, digendong, begitu. Ini juga perlu kita lakukan. Walaupun kesemuanya itu benar-benar harus sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan usianya, begitu. Jadi beda anak bisa jadi berbeda. Nah, ya. Jadi digandeng, pelukan, ciuman. Jadi kalau seumpama kayak saya, seorang ayah kepada anak saya yang kemudian sudah balik, nggak mungkin saya peluk, saya cium, nggak mungkin. Paling digandeng saja atau dibonceng sepeda motor. Itu sudah menjadi satu bentuk sentuhan fisik kita kepada anak kita. Ya. Jadi kita pengen benar-benar memberikan satu gambaran penghargaan, tapi tetap ada nilai-nilai yang kemudian kita tanamkan terkait dengan bahwa abi gitu ya, itu tidak bisa kemudian seleluasa untuk menyentuh anak putrinya ya, yang kemudian sudah masuk pada usia balik. Itu sebagai upaya kita untuk memberikan satu gambaran yang sedemikian jelas terkait dengan bagaimana bersikap dan melakukan interaksi kepada selainnya. Kemudian yang keempat, pelayanan ringan spontan. Ya. Maksudnya ringan spontan itu sekedar, dan ini tanpa diminta karena spontan sifatnya. Jadi sekilas sambil lalu yang kemudian itu benar-benar terasa. Ya, mengambilkan minum itu, walaupun ini benar-benar diukur ya, ananda kita itu seberapa membutuhkan pelayanan. Kalau memang pelayanan itu menjadi hal yang lumrah, sesuai usianya cukup untuk kita berikan sebagaimana biasanya, maka itu tidak bisa kemudian dijadikan sebagai bentuk apresiasi. Jadi anak kita yang biasanya sudah mandiri, makan, ngambil, minum sendiri, maka ketika mendapatkan sesuatu hal yang bagus, kita dapati pada anak kita, nggak ada masalah kemudian kita mengambilkan. Atau sambil kita ngambil minum untuk diri kita, ya, menuangkan air di gelas, nah kita ambil 2, begitu. Nah, itu menjadi sesuatu yang menyentuh bentuk apresiasi dalam hal yang melayani ini. Ataupun memberikan satu bantuan-bantuan yang sebenarnya itu ringan, ataupun sesuatu itu sebenarnya bisa dilakukan oleh anak kita. Tapi kita ingin menunjukkan satu bentuk perhatian, satu bentuk penghargaan, kita ingin melakukan sesuatu itu, dan itu tanpa diminta oleh anak kita. Maksudnya tanpa anak kita menyampaikan minta tolong dan sebagainya, enggak. Jadi langsung kemudian kita lakukan begitu. Walaupun kita tahu ya, anak kita tidak minta tolong, dan kita tahu bahwa anak kita sebenarnya bisa melakukan hal itu. Itu yang dimaksud dengan ringan dan spontan, langsung begitu. Kemudian yang kelima, ini penting ya, kebersamaan dalam suasana nyaman. Jadi bukan sekedar bersama ayah bunda yang benar-benar harus menjadi perhatian kita. Kebersamaan itu harus benar-benar kita desain dengan suasana yang nyaman. Nah, minimal ya santai dan terbuka, tetapi full perhatian.
Maksudnya santai, santai secara waktu, santai secara acara, santai secara tempat berkumpulnya, tempat bersamanya. Itu benar-benar satu lokasi yang dipilih yang memang itu santai, area yang santai. Kemudian terbuka. Terbuka ini memiliki dua makna. Terbuka secara area tempatnya, bisa terbuka secara hati kita masing-masing. Tidak ada satu hal yang kemudian terganjal, sesuatu hal yang tertutup-tutupi, sesuatu hal yang kemudian tersembunyikan, sesuatu hal yang kemudian terasa berat, ataupun ada satu keterpaksaan melakukan hal itu. Itu berarti belum terbuka. Yang ketiga, yang penting adalah full perhatian. Ini bersama, lagi jalan-jalan dengan keluarga, milih tempat yang santai, tapi begitu nyampe lokasi itu sibuk dengan HP sendiri-sendiri, itu berarti bukan dalam koridor perhatian. Nah, ya, kita sibuk dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Anak-anak bebas melakukan sesuatu hal yang kemudian dia inginkan. Jadi tetap dalam koridor perhatian. Ya, kalau memang itu kita sediakan waktu untuk membangun satu kebersamaan dengan Ananda, maka perhatian kita terhadap yang lainnya bisa ditunda dulu. Kita fokus untuk memperhatikan anak kita. Jadi segeraknya, ya, sepolah tingkahnya, dia merasa benar-benar diperhatikan oleh orang tuanya. Itu yang ingin kita munculkan. Suasana bersama, santai, enak, ya, rileks, begitu, bergembira, dan dia tetap terpuaskan pada sisi perhatian. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, ini yang kemudian menjadi perhatian kita semuanya dalam rangka untuk memberikan hal yang positif pada anak-anak kita. Yang kita maksud di sini adalah kesemuanya tadi, apresiasi ini adalah satu dari sekian banyak upaya agar kita memenuhi, agar kita memuaskan sisi perhatian sebagai bentuk upaya untuk mendukung tumbuh kembang anak kita secara fisik ataupun secara psikis. Ini penting agar anak kita itu benar-benar menjalani masa-masa menyerap berbagai macam informasi, berbagai macam ilmu, merekam berbagai macam peristiwa dan kejadian itu dengan sesuatu yang benar-benar akan menjadi bekal dalam masa depannya nanti. Sesuatu yang positif, sesuatu yang benar-benar merangsang, menggairahkan untuk menumbuh kembangkan satu cita-cita, satu harapan, satu inginan dengan satu jalan yang benar-benar akan membimbing dia untuk menggapai apa yang dia inginkan. Ini menjadi sesuatu hal yang penting agar nuansa dalam fisiknya, dalam pikirannya, dalam hatinya itu benar-benar satu nuansa yang sedemikian nyaman sehingga dia akan mendapati satu ritme dalam hidupnya itu, masa kecilnya benar-benar menjadi masa kecil yang membahagiakan. Sehingga dia benar-benar terpuaskan pada sisi hal-hal yang menjadi hak pengasuhannya. Dia berhak untuk mendapatkan itu semuanya. Dia berhak mendapatkan perhatian, dia berhak mendapatkan kasih sayang, dia berhak untuk mendapatkan perlindungan, dia berhak untuk mendapatkan pengasuhan. Maka itu benar-benar kita berikan. Apresiasi itu adalah satu dari sekian banyak bentuk yang kemudian itu akan dijadikan hak anak atas diri kita semuanya sebagai orang tua. Maka sedikit demi sedikit kita penuhi itu semuanya dalam rangka untuk menjadikan modal dasar anak-anak kita meniti kehidupannya dengan satu kehidupan yang benar-benar menyenangkan masa kecilnya, kemudian sesuai dengan harapan di masa depannya. Itulah yang kemudian menjadi keinginan kita semuanya sebagai orang tua. Nah, namun keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita semuanya ataupun cita-cita yang kemudian ada dalam diri kita semuanya serta-merta benar-benar akan kita berikan kepada anak itu dalam konteks semangat, ya, bukan dalam konteks bentuk. Bukan kok, oh saya cita-citanya begini, maka anak saya nanti akan saya bentuk seperti ini. Itu tidak selalu selaras apa yang kita cita-citakan dengan apa yang kemudian akan menjadi garis hidup anak kita. Tetapi yang terpenting adalah satu semangat, bahwa hidup ini harus dijalani dengan penuh semangat, tanggung jawab, dan harapan yang tinggi dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita yang ingin diraihnya. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, ini
Nah, sedikit hal yang kemudian bisa kita kupas pada sisi kita memberikan satu apresiasi, yang apresiasi ini adalah bagian kecil dari upaya kita untuk memuaskan anak kita pada sisi kebutuhan kasih sayang dan perhatiannya. Dan insya Allah masih banyak lagi upaya kita untuk menampakkan, ya, menunjukkan rasa sayang dan perhatian kita kepada anak selain dari bentuk-bentuk apresiasi yang bisa kita lakukan. Semoga Allah senantiasa menguatkan kita semuanya dalam rangka memberikan pendampingan yang terbaik bagi Ananda, karena pendampingan yang terbaik itulah yang kemudian akan mencetak pribadi-pribadi yang baik, dan setiap pribadi yang baik akan melahirkan satu kondisi, satu peristiwa, satu keadaan yang baik pula bagi zaman ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apabila tidak ada pertanyaan dan mungkin para hadirin terlewatkan pada kajian Rabu hari ini, nanti bisa cek di channel Dompet Sosial Al-Swadban. Jangan lupa like, share, and comment. Terima kasih para hadirin atas kehadirannya pada kajian Rabu hari ini. Telah sampailah kita pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup kajian Rabu hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian dari saya selaku MC kajian Rabu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.